dan anak yang perempuan semua udah diculik semua, maka tinggal berdua sekarang. Dan ini masnya juga kalau mau nyulik juga bisa saya bantu di sini. Oh. Tinggal kami ini. Dan kenalkan, nama saya Ama Andre. Nah, jadi Ama itu kalau di sini ayah maksudnya. Sedangkan kalau Andre tadi nama anak pertama. Karena kami di sini kalau sudah menikah itu harus mengambil nama anak pertama jadi nama panggilan. Ama Andre atau ayahnya Andre itu panggilan. Kalau dulu nama pemberian dari orang tua nama saya Akub, tapi panggilan Akubnya tidak dipakai lagi. Ama Andre sekarang. Misalnya kalau perempuan yang pertama namanya Lisa, Ama Lisa gitu. Dan baik, nama dusun tempat tinggal kami ini mas namanya Dusun Sade. Jadi dusun kami ini yang paling tertua yang sudah lama dihuni sebagai dusun pariwisata. Karena dusun tempat tinggal kami ini yang masih mau bertahan dengan bangunan tua. Nah, jadi banyak rumah kami di sini ada 150 rumah. Boleh dikatakan juga 150 kepala keluarga. Dengan jumlah jiwa kami yang tinggal di sini kurang lebih dari 700 jiwa atau 700 orang. Tetapi kami yang 700 orang tadi masih satu rukun keluarga juga, masih satu keluarga besar karena menikahnya masih kebanyakan menikah ngambil dalam sekitar kampung kami ini saja. Bukannya tidak boleh menikah sama orang luar, tidak ada larangan juga. Tapi maunya orang tua kami supaya tali kekerabatan kami itu tetap terjaga. Itu makanya masih kebanyakan ngambil nisan sepupu di sini mas. Sedangkan adat cara pernikahan kami di sini karena istilah lamaran tunangan tidak boleh di sini. Nah, jadi kalau kita izin sama orang tua si gadis di sini malahan marah. Padahal lebih baik karena kita izin. Tapi di sini orang tua si gadis marah karena dianggap tidak tahu menahu adat atau tidak mengerti adat kalau minta izin. Itu makanya cara kami memang melalui pacaran dulu sama si ceweknya, yaitu datang bertamu ke rumah si gadis pada malam hari. Kemudian setelah lama pacaran, baru setelah suka sama suka atau cinta sama si ceweknya baru janjian pas mau menikahnya. Nah, itu makanya alasan si gadis ke orang tua di sini supaya dikasih keluar malam kalau sudah janjian mau menikah sama pacarnya. Alasannya mau ke masjid, mau ke rumah teman, atau mau ke kamar kecil. Karena rumah kami tidak bikin kamar kecilnya di dalam rumah, bikinnya di luar. Itu makanya si gadis kasih alasan mau ke rumah teman, maka dikasih keluar. Pas keluarnya langsung diculik, lalu dibawa kabur keluar. Kemudian disembunyikan di luar kampung, di mana tempat yang dianggap aman. Ya. Di rumah kerabatnya si laki di luar dulu disembunyikan supaya aman. Nanti orang tua si gadis nyari supaya cepat ketemu. Soalnya ngambil dalam kampung ini nanti dicari sama orang tuanya cepat ketemu. Itu makanya di luar dulu disembunyikan. Tapi batasnya boleh diambil kalau nggak setuju orang tua si gadis cuma 1 malam. Kalau ditemukan pas malam jadi culik sama orang tuanya, kalau nggak setuju orang tua si cewek boleh ngambil lagi anak gadisnya. Tetapi kalau ditemukan malam lain, malam keduanya pun sudah nggak boleh lagi diambil sama orang tuanya mas. Itu makanya suka tak suka, rela tak rela, mau tak mau kalau sudah lewat 1 malam, orang tua si gadis harus menerima, harus mengizinkan. Nah, itu cara pernikahan kami di sini. Karena itu adatnya tidak boleh diambil kalau sudah lewat 1 malam. Nah, dan ini masnya juga kalau mau nyulik juga bisa saya bantu di sini. Ya, soalnya begini mas, saya juga sering nyulik mas. Bukan nyulik buat saya sendiri mas, bantu teman. Kalau nyulik buat saya sendiri cuma 1 kali aja, bantu teman sering. Soalnya begini mas, amannya itu dibantu paling tidak 2 atau 3 teman.
Karena ada orang lewat saja pas mau nyuliknya juga nggak jadi pula nyuliknya, apalagi ketahuan sama orang tuanya. Itu makanya harus dibagi teman atau 2 teman. Dan proses pernikahan setelah ada utusan dari orang tua si cowok itu datang ke rumah orang tua si gadis 3 kali datangnya tiap pagi, baru diperbolehkan melaksanakan pernikahan. Nah, tapi waktu melaksanakan pernikahan masih dengan secara adat dan secara agama. Kalau agama Muslim semua di sini, cuma masih campur dengan adat. Itu makanya proses pernikahan tidak boleh diwali sama orang tuanya si gadis, tapi diwali sama Pak Kiai dulu. Karena orang tua si gadis sama orang tua si cowok tidak boleh ketemu sebelum proses adat kami selesai. Itu makanya melaksanakan pernikahannya harus diwali sama Pak Kiai di sini. Itu adalah proses cara pernikahan kami di sini. Dan baik kita beralih tentang bangunan supaya Mas berdua tahu bangunan yang tempat duduk ini sebenarnya adalah balai pertemuan kami. Dan ini nama bangunannya Bruga Sekenam. Bruga itu nama bangunan, kalau Sekenam karena punya tiang ada 6. Di samping balai pertemuan kami, di sebelahnya itu rumah kepala suku kami, Pak Jeruk Liang. Itu nama jabatannya Pak Jeruk Liang, itu adalah ketua adat kami di sini. Karena kami dalam kampung memang tidak punya RT RW, jadi boleh dikatakan sebagai RT dalam kampung dan turun-temurun juga Pak Jeruk Liang tadi. Dan ini bangunan rumah kami yang namanya Bali Tani. Bali itu nama bangunan, kalau Tani nama pekerjaan karena mata pencarian kami di sini adalah bertani. Cuma panennya sekali setahun, sekarang musim hujan, sudah mau tanam padi. Itu makanya hasil panen di sini tidak ada untuk dijual, tapi cukup untuk makan sehari. Jadi untuk menambah ekonomi, bapak di sini gembala sapi, kerbau buat sekolah anak juga buat makan. Sedangkan kalau ibu atau yang gadis menenun, itu makanya pantangan orang tua pada anak gadisnya dilarang nikah sebelum bisa menenun di sini. Jadi maaf Mas ya, supaya lebih dalam mungkin bisa kita lanjut. Oke, siap. Ini banyak ngomong jadi Luas daerahnya nih Pak? Luas daerahnya? Kurang lebih dari 2 hektar. 2 hektar ya? Yang masih asli rumah tempat tinggal, yang masih bertahan atapnya dari alang-alang, yang masih asli rumah adat orang tua. Tadi 2 hektar cukup menampung 150 rumah. Tidak bisa nambah rumah lagi, udah banyak pindahannya memang. Sebagian sudah bangunan modern juga ya? Sebagian sudah bangunan modern di sini? Sebagian? Gimana kalau nambah, ada yang menikah, kakak baru kan yang menikah baru apa? Gimana jadinya? Bikin rumah sendiri atau? Jadi rumah di sini diwarisi sama anak laki-laki yang paling kecil dalam rumah. Nah, jadi kalau kakak yang laki-laki yang paling besar kan duluan nikah, maka duluan bikin rumah, maka yang tertinggal belum bikin rumah yang paling kecil laki-laki itu penerus rumah orang tua. Misalnya kalau ada yang paling kecil perempuan tidak diwarisi rumah sama orang tua karena dianggap menikah, dibikin sama suaminya kalau yang perempuan. Itu makanya rumah kami tadi yang 150 rumah udah banyak yang udah warisan dari anak laki-laki yang paling kecil. Ya? Yang lain bikin rumah yang di luar. Nama bangunannya tadi Bali Tani. Bali itu nama bangunan, Tani itu nama pekerjaan. Dan depan rumah kami memang sengaja dibikin rendah. Nah, maksud orang tua kami keluar masuk sudah merunduk, biar tak ucap apa-apa, sudah cukup hanya dengan duduk saja. Itu filosofinya. Dan kemudian lantainya tidak pakai semen, tapi sebagian rumah memang sudah pakai semen. Tapi ini sama sekali tidak ada semen, dari tanah liat sama kulit padi, lalu dicampur dengan air. Setelah campurannya merata baru ditempelkan. Setelah itu baru digosok pakai batu yang permukaannya halus luar batunya. Tapi untuk menghilangkan debu dan pecah-pecah lantainya, maka ibu di sini ngambil kotoran sapi yang baru keluar, kemudian dicampur dengan air. Setelah itu baru dipel. Maka air campurannya tadi yang nyerap debu-debunya, sedangkan sarja itu bisa menutupi pecah-pecahnya. Nah, jadi kalau sudah dipel pakai kotoran sapi, lantai rumah kami lebih baru, bahkan lebih kuat karena resapan air masuk ke dalam lagi.
mengelem tanahnya kering. Tapi enggak berbau ya? Sekali seminggu. Enggak berbau nih. Enggak Ya berbau. kalau bau pas basah, kalau sudah kering nggak ada baunya, cuma pas basah aja. Ya, tapi kalau kami kalau baunya udah biasa, ya, mungkin kalau Mas berdua tidak tahan ya baunya kalau pas masih basah. Tapi sekarang tidak bau nanti Mas karena udah kering. Kita bisa lihat nanti ke dalam dia ada bau. Tadi kalau saya jelaskan tadi udah ya tentang fondasi atau lantai rumah kami di sini. Sama anak tidur di luar sini. Sedangkan kalau anak laki-lakinya tidur pisah di sebelah sana. Tapi buat menerima tamu ataupun makan juga bisa campur di luar sini. Jadi ini masih ditinggalin ya rumah ini ya? Bener-bener ditinggalin masih ya? Ini bapaknya lagi tidur dan ibunya lagi di luar di sana. Jadi alas tidurnya ditaruh di atas dulu Mas. Nanti kalau pas malam dibersihkan aja debunya. Nanti kalau udah nggak ada debu langsung diambil tikar langsung ditaruh. Dan ini yang ditutup kain ini adalah tempat naruh pakaian. Ibu bapak di sini. Lemari. Tempat melahirkan dan di sini tempat tidur anak gadis, tapi di sampingnya tempat memasak. Oh, jadi tempat melahirkan ada khusus. Iya, tiap rumah punya sendiri-sendiri Mas. Soalnya proses melahirnya pakai dukun beranak atau bidan. Iya betul. Dan ini atap rumah kami bahannya udah hitam-hitam semua karena bekas asap. Betul. Malahan bisa memperkuat bahan bangunan karena bekas asapnya. Oh iya benar. Itu masih dipakai juga nih ya, tungku-tungku ini. Tadi sade dua namanya, ini sade satu. Jadi kepala kampungnya pun sudah pisah antara sade dua dan sade satu. Tapi kalau adat masih sama ya, cuma bangunan aja. Bahkan sade culik pun juga masih sade dua sade satu. Dan kampung-kampung yang lain di sini dulu seperti ini rumahnya Mas. Karena kami di sini dalam satu desa ada 21 kampung dulu baru dinamakan satu rembitan. Itu nama desanya ya. Tapi yang 20-nya tadi kampungnya sudah berderet semua. Cuma sade yang tersisa dengan bangunan. Sade dua ini yang modern. Jadi sade dua ini dulu seperti ini rumahnya juga. Sekarang modern. Udah berderet cuma sade dua. Adat masih tetap cuma rumah aja. Iya, cuma bangunan rumah aja ya. Akan bertambah terus tidak wajar. Dan kampung-kampung yang itu namanya beda-beda Mas, sudah beda nama kampung. Tapi ini induknya ya. Itu prosesnya kalau pas mau ganti atap. Oh, ganti atap. Ya, ganti atap. Pertama, biasa. Walaupun tidak pakai drone, dia bisa melihat lampu luarnya. Janjian atau temuan dulu di pohon ini, itu makanya dinamakan pohon cinta. Tapi awetnya karena ada batu dari setengah pohonnya ini. Kalau nggak ada batu, udah lama nggak ada. Buat belajar, Mbak dari Jawa, dari Jakarta, dari Kalimantan kan mau ambil gambar tenun udah diajarin. Ya mau lihat caranya dulu, nggak apa-apa. Dari mana masnya? Dari Kalimantan Bu. Untuk satu songket berapa hari Kalau selesai? songket 1 bulan. 1 bulan. Ya, kalau yang ini 1 minggu. Oh iya. Itu ada itu jadi 1. Oh iya. Ini untuk ya, anu aja ya, kain-kain ini aja. Iya. Ini berselendang. Kalau untuk bikin baju, Ya, ini untuk bikin baju, bikin celana. Dia tukang hujang untuk nanya. Bila berminat kasih murah. berapa kainnya? Yang mana? Yang songket. Kalau Berapa motif? Bisa transfer juga bayarnya bisa dia. ada yang sudah jadi baju Bisa transfer beda, juga bayarnya kalau. yang kain
kayak gini. Bahkan pas pandeminya juga ada kiris dikasih sama Kiris ya. Apa batik ya? Iya. Tenun polos dulu. Iya, batikin. 2 kali proses. Ini motif nyalik. Ini yang motif teker. Ini yang motif serat nanas. Ini berapa? 300. Tapi ini satu orang semua. Ini satu baju ya? Satu baju. Terima kasih. Matur tampiasi. Matur tampiasi. Nah, Jawabannya pade. pade. Kemudian kalau bilang semoga kita jumpa lagi. Sepalah bedait malik. Sepalah bedaik. Ya, malik. semoga kita jumpa lagi maksudnya. Yang ini ya. Ambil lagi. Bahasa Lombok sedikit. Kalau cewek dedare, Ya. kalau cowok terune. Cowok teruna. Ya. Kalau untuk Kemudian anak-anak kalau anak-anak itu kan kalau yang perempuan nine maksudnya yang lamun nine apa sih? Nina Mama. Perempuan. Kayak kalau yang nine perempuan, kalau mama laki-laki. Ya. Dan anak yang perempuan semua udah diculik semua, maka tinggal berdua sekarang. Nah, karena diculik sama kampung di luar semua, itu makanya jadi pengantin baru sekarang ibunya. Iya. Kalau punya anak laki-laki satu, baru sama anak laki-lakinya yang warisi rumah. Kerbau ini dari tali akar bahar, kayu Brahma, Bapak. Berapa, Bu? Itu 75 ada. Bisa kurang ditawar, Bapak. Semua ditawar di Iya, sini. karena sudah tradisi, udah. Bapak dengar. Caranya. Iya. Ini lagi diajarin dari Nasya dari KL, dari KL. Foto aja. Nah, ambil berdua. Jadi ini ya, ini kapuk. Kalau ini kapuk tidak jadi benang, jadi bantal, Oh, jadi iya. kasur, kapuk randu. Yang jadi benang itu kapasnya. Yang ini kapas dan pohonnya nggak terlalu tinggi. Nah, kalau ini pohonnya tinggi, kalau ini tidak terlalu tinggi dan kalau sudah tua tangkainya baru keluar kapas. Sama-sama ada Beda ya. alatnya. Fokus Nanti ke alatnya. dibersihkan dulu Kak. bijinya, Ya, setelah 1, itu baru 2, digulung, 3. pintar. Iya. Nanti kita bisa lihat one more, ini ada lagi di sekali. sana. Ada minyak apa tadi yang Ini untuk jadi segini ini berapa hari, Mbak? Untuk jadi sampai sebanyak ini 1 minggu.
sebelum kita keluar kita ambil gambar dulu di sana di lubung padi kami yang ada tulisan nama kampungnya. Oke. Ini buat ketenangan ya. Iya, Pak. Dan kalau lumbung padi itu Mas, di tiangnya itu dikasih ada bundar kayak piring ya seperti ini. Fungsinya Ini untuk apa? supaya tikus lah bisa naik. Oh, iya. Tikusnya kalau jalan sini kan bisa Mas. Tapi melewati ini lagi jalan sini nggak bisa lagi Bisa, tikusnya. Itu makanya kebanyakan balik lagi. Oh, iya. Nggak bisa lewati bundarnya. Iya, iya.